Halo, nama saya Febrika dari kelas AKPA. NPM saya 1942006. Saya di video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester akuntansi biaya. Jadi di soal pertama disuruh untuk prepare COGM, COGS, dan income statement. Akan tapi di sini saya hanya membuat statement of COGM saja. Jadi pada direct material, lalu saya ada material beginning, terus sebesar 600.000. Lalu sesuai dengan soal yang diberikan ada material yang dibeli sejumlah 450.000. Jadi jumlah material yang available itu ada 1.050.000. Lalu jumlah material endingnya itu sebesar 750.000. Jadi total direct material yang telah digunakan yaitu 300.000 dan jumlah direct labornya sesuai dengan soal itu 350.000. Setelah itu kita masuk ke overhead. Overhead itu ada indirect material, depreciation, lalu ada rent expense, terus ada supervisor, ada utilities. Di situ indirect material sejumlah 196.000. Lalu ada depreciation sebesar 73.000, lalu ada rent expense ada 64.000, lalu ada supervisor sebesar 98.000, utilities sebesar 62.000. Jumlah total OH-nya itu jumlahnya 493.000. Lalu total manufacturing cost-nya itu sebesar 1.143.000. Jumlah total manufacturing cost itu didapat dari jumlah total direct material used in dan ditambah direct labor lalu ditambah dengan total OH. Jumlahnya dapatnya 1.143. Lalu setelah itu ada WIP beginning, kita masukkan. Lalu ada WIP ending juga sebesar 420.000. Lalu keduanya ditambah, lalu dikurang dengan 420.000. Jumlahnya itu 1.503.000. Lalu ke soal nomor 2, soalnya itu compute the overhead cost per unit for each product using a plain white rate based on machine hours. Lalu yang B, compute the overhead cost per unit for each product using activity based costing atau ABC. Lalu di sini pertama yang A, kita hitung berdasarkan sesuai dengan pertanyaannya. Itu menggunakan plain white based on machine hours. Jadi kita bagi aja 1.080.000 dibagi dengan 220.000 dapatkan hasil 4,9 machine hours. Itu didapatkan dari soalnya ya. Itu kita bagi dari, jadi 1.080.000 ini didapatkan dari total overhead cost-nya dibagi dengan 220.000 itu dari total machine hour dari model X dan model Y didapatkan 4,9 machine hours. Terus overhead cost per unitnya itu pada model Y kita tinggal kalikan aja 4,9 dikalikan 20.000 per 25.000. Lalu hasilnya itu sama dengan $3,92. Dari mana 20.000 dan angka 25.000 ini? Angka kedua ini kita dapatkan pada soalnya yaitu, jadi pada OH cost per unitnya itu kita sesuaikan dengan modelnya, yaitu model X saya hitung menggunakan 4,9 ini yang kalau kita hitung tadi dikalikan dengan jumlah magic hours sesuai dengan modelnya yang ada di tabel ini. Nggak nampak ini yang ada di tabel yang ada di soalnya. Jumlah machine hours-nya kita bagikan dengan jumlah unit yang telah diproduksi pada model tersebut. Lalu di sini didapatkan hasil model Y itu 3,92. Lalu pada model Y didapatkan 4,9. Lalu kembali ke yang soal yang B, sesuai dengan aktivitasnya. Kita bagi aktivitasnya itu ada setup, inspection, machining, terus maintenance. Lalu pada tabel kedua itu ada drivernya itu lalu pada yang B-nya itu activity rate-nya itu kita bagi dari totalnya masing-masing, setup, inspection, machining sampai terus maintenance-nya. Jumlah total yang ada di soal kita bagikan dengan jumlah model X dan model Y. Lalu didapatkan hasil setupnya itu 4.000. Pada inspection-nya itu 110. Pada machiningnya
itu ada 1,09, pada maintenance-nya itu ada 2,1. Lalu kita uraikan lagi OH assignment model X, model Y. Pada setup kita kalikan aja sesuai dengan yang kita dapatkan tadi activity rate-nya. Setup itu 4000, kita kaliin 40, ini sesuai dengan yang ada di soal ya. Soal pada model X itu kita kalikan, model X itu 40, jadi kita kalikan jadinya 160.000. Pada model Y di soalnya itu 60, jadi kita kalikan aja jumlahnya itu menjadi 240.000. Lalu inspection pada model X itu ada 500, jadi kita tinggal kaliin aja dengan 110 ini, hasilnya ini 55.000. Begitu juga dengan model Y, dan hasilnya itu jadi 165.000. Lalu matchingnya itu kita kalikan dengan sesuai dengan modelnya ya. Didapat pada model X itu 21.800, lalu pada model Y itu 218.000. Lalu maintenance-nya itu 22,1 dikalikan dengan 9.500. Ini untuk model X didapatkannya itu 19.950. Begitu juga dengan model Y, tinggal dikalikan aja cuma maintenance-nya pada model Y, lalu akan didapatkan hasil 147.000. Kita tinggal totalin aja model X berapa totalnya, didapatkan totalnya 256.750. Lalu pada model Y itu didapatkan total 770.000. Lalu kita bagi dengan jumlah unit yang telah diproduksi. Jadi pada model X itu jumlah unit yang telah diproduksi itu 25.000. Lalu pada model Y itu jumlah unit yang telah diproduksi sebanyak 200.000. Kita bagikan dengan total overhead-nya. Pada model X itu didapat dengan overhead per unitnya itu ada 10,27. Sedangkan model Y kita dapatkan 3,85 per unit. Lalu kita ke nomor 3, di mana soal nomor 3 yaitu which month presented the high point, the low point. Jadi kita harus kaliin satu-satu installing komputer dengan total cost-nya dikaliin. Jadi pada bulan Januari, pada setiap bulan kita kalikan dengan jumlah installing komputer dengan dikalikan dengan total cost-nya, akan mendapatkan hasil ini. Lalu pada high point didapatkan pada bulan Mei dengan sebesar 1.522.500. Lalu yang paling rendah itu pada bulan April yaitu 118.750. Lalu yang B, using the high low method, compute the variable rate for installing computer, compute the fixed cost per month. Jadi variable cost per unit menggunakan high and low metode high and low. Jadi di sini kita pakai yang B ini kita total cost yang paling tinggi tadi, bulan yang paling tinggi dikurangin dengan total cost di bulan yang paling rendah, lalu kita bagi dengan jumlah installing komputernya pada bulan yang tinggi tadi pada bulan Mei, lalu dikurang dengan pada bulan yang rendah tadi ya, bulan April. Akan didapat hasilnya 3.100 dibagi dengan 255, jadi totalnya itu 12,15 per unit. Lalu total fixed cost-nya itu 403, ulangi sekali lagi, jadi total fixed cost-nya itu 4.350 dikurangin dengan $12 dalam kurung $12 dikalikan dengan 350 sama dengan 95,1. Nomor 4 itu di soalnya itu disuruh untuk compute the following variance: direct materials, price, and usage variance. Lalu yang kedua itu direct labor rate and efficiency variance. Lalu yang ketiga itu if you are the manager, please evaluate the variance. Tapi di sini saya hanya menjawab 1 dan 2 saja, yaitu direct material price and usage variance. Itu menggunakan rumus MVP. Itu 7 dikurang 5 dikalikan dengan 72.000. 7 itu didapatkan dari actual price, lalu 5 itu dari standard price-nya. Lalu yang actual quantity-nya itu 72.000. Jadi didapatkan hasil dari 7 dikurang 5 dikali 72.000 yaitu 144.000. Lalu ada MUV atau mencarikan usage variance, itu ada 72.000 dikurangi 78.000 dikali 5. 72.000 ini didapatkan dari AQ atau actual quantity dikurangi dengan SQ yaitu standard quantity dikalikan dengan SP atau standard price. Didapatkan hasilnya itu seharusnya 30.000, tapi di sini saya menjawab
18.000 karena saya salah tulis. Harusnya 18.000 itu saya tulis di sini, tapi saya tulis di dua-duanya, jadi saya salah tulisnya atau typo. Lalu yang kedua soalnya yaitu disuruh untuk mencari direct labor rate and efficiency variance menggunakan rumus LRV AR dikurang SR kali AH, atau 11 ini aktual rate-nya, lalu 10 ini dari standard rate-nya. AH ini didapatkan dengan aktual hour-nya, didapatkan hasil 18.000. Lalu LEV 18.000 dikurang dengan 19.500 dikalikan dengan 10. 18.000 ini merupakan aktual hour-nya, lalu dikurang dengan 19.500 itu merupakan standard hour-nya, lalu dikurangin dengan 10 yaitu standard rate-nya, lalu didapatkan hasil yaitu 15.000. Sedangkan nomor 3 saya tidak ada jawab di ujian kemarin. Sekian penjelasan dari, dan nomor 5 juga saya belum ada menjawabnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ketika menghitung total fixed cost-nya itu, kita hitung berdasarkan total cost-nya. Total cost-nya dikurangin dengan cost per unit, variable cost per unitnya, dikali dengan total installing-nya, didapatkan hasil $95,1. Lalu yang pada C-nya saya kurang mengerti, jadi saya hanya menyalin dengan yang dari atas saja. Setelah itu saya akan menjelaskan